Hai everyone, Shalom, apa kabar nih? Oke, aku adalah perwakilan dari kelompok 1. Di video ini, kita bakalan ngebahas tentang pandangan etika Kristen mengenai homoseksualitas. Apa itu homoseksualitas, bagaimana Alkitab memandangnya, dan apa solusinya. So, sebelum itu, yuk kita kenalan dulu. Saya, Afrisar Vela Buruginting, NIM 230910174, Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya, Claudia Cahaya Napitupulu dengan NIM 23091020258 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya, Florencia Margareta Irawan dengan NIM 23910302035 dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya, Winda Amelia Tambunan dengan NIM 23081010129 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya, Happy Okta Herbianti dengan NIM 230210401108 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya Yolanda Panjaitan dengan NIM 230803104051 dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Akhir-akhir ini, dunia sedang dihadapkan dengan berbagai permasalahan gender dan hubungan. Hubungan sejenis menjadi pro dan kontra. Apakah hal ini lazim atau tidak? Gereja semakin hilang arah dalam perizinan pernikahan sejenis atau homo. Dunia semakin menyimpang ini, saatnya kita memahami bagaimana hubungan sejenis, khususnya homoseksual dengan ketertarikan etika Kristen. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu homoseksual. Homoseksual merupakan ketertarikan seseorang secara seksual kepada orang yang memiliki jenis kelamin yang sama. Perempuan yang tertarik dengan perempuan disebut dengan lesbian, dan laki-laki yang tertarik dengan laki-laki disebut dengan gay. Pandangan homoseksual dari psikolog. Perilaku homoseksual diawali dengan 1. Ketika orang tua memberikan pola asuh dan pemikiran yang salah. Kedua, adanya peniruan atau modeling yang dilakukan oleh seorang homoseksual dan teman-temannya ketika setelah menonton Blue Film. Yang ketiga, adanya kekecewaan yang dialami oleh homoseksual terhadap lawan jenisnya. Yang keempat, ditambah dengan lingkungan yang mendukung, terus seorang homoseksual mengagumi atau mencintai sesama jenisnya. Homoseksual dari sudut pandang biologi adalah sifat yang asli dan tidak bisa dibereskan. Homoseksual dari sudut pandang biologi ini merupakan sifat yang berkaitan dengan pencarian pembenaran diri yang berlindung dalam payung anggapan yang mengatakan bahwa homoseksual berasal dari faktor keturunan, yang berarti genetika dari orang tualah yang bertanggung jawab atas munculnya sifat homoseksual ini. Namun, secara biologi tidak ada ungkapan yang mengatakan bahwa hereditas mempengaruhi homoseksual. Tuhan menciptakan Adam sebagai laki-laki dan memberikan ia pasangan Hawa seorang perempuan. Dari konteks ini dapat kita lihat bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan merupakan pasangan. Oleh sebab inilah mengapa kita berangkat dari konteks ini bahwa homoseksualitas jelas merupakan pelanggaran etika Kristen. Secara alkitabiah, dalam Roma 1 ayat 24-27, homoseksualitas adalah dosa. Mengapa dosa? Karena dalam Imamat ayat 18-22, hal ini merupakan kekejian. Dan dalam 1 Korintus 6 ayat 19-12, kekejian adalah hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Hal yang tidak berkenan di mata Tuhan sudah pasti merupakan penyimpangan etika Kristen. Nah teman-teman, homoseksualitas ini juga dapat dipandang dari dua pandangan. Yang pertama adalah pedoman dari luar ataupun hasrat dari luar, dan yang kedua adalah hawa nafsu. Mungkin godaan dari luar tidak dapat sepenuhnya dikatakan penyimpangan, tapi yang namanya hawa nafsu adalah jelas penyimpangan secara etika Kristen. Upaya dalam mengatasi homoseksual. Yang pertama yaitu pendidikan seks sejak dini. Pendidikan seks sejak dini dapat dimulai dari keluarga. Keluarga sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan ingatan anak di masa depan. Oleh sebab itu, pendidikan seks sejak dini sangat penting dalam upaya mengatasi pengaruh homoseksual. Yang kedua yaitu pembinaan secara rohani. Pembinaan secara rohani juga dapat berasal dari keluarga. Keluarga dengan cara memperkenalkan nilai-nilai ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan
Hal tersebut juga dapat dilakukan dengan cara saat teduh bersama anggota keluarga, doa bersama dengan anggota keluarga, dan sebagainya. Selain berasal dari anggota keluarga, pembinaan secara rohani juga dapat dilakukan oleh gereja. Gereja sebagai rumah Tuhan tidak seharusnya bersikap apatis kepada mereka, para homoseksual. Mereka masih berhak untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan dari Yesus Kristus. Sehingga gereja dapat melakukan hal-hal seperti konseling dan ceramah untuk meningkatkan pemahaman manusia mengenai perilaku homoseksualitas. Jadi, kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu homoseksualitas saat ini seringkali menimbulkan perdebatan etika. Namun, sebagai orang yang mempercayai ajaran Tuhan, kita harus mengikuti firman-Nya. Firman Tuhan menjelaskan bahwa homoseksualitas adalah perilaku yang salah dan disebabkan oleh dosa manusia itu sendiri. Meskipun demikian, homoseksual bukanlah dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Allah pasti akan selalu memberikan pengampunan bagi siapa saja yang mau mengakui dosanya dan bertobat kepada Allah. Allah juga akan memberikan kekuatan untuk mengatasi semua pergumulan kita yang terus-menerus meminta untuk dipuaskan dalam bentuk perilaku, hingga akhirnya kita akan dibebaskan dari tubuh yang fana ini kepada tubuh yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Shalom.